Ini kita masuk ke babak laku. Oh, iya. Yang laku itu keterampilan memural dulu atau sudah menjadi lukisan? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo, dan kami pagi ini dalam suasana yang segar datang ke Tirto Nirmolo ya Mas ini ya? Iya, maksudnya Tirto Nirmolo Kasihan Bantul. Kasihan Bantul. Ya. Bertemu dengan maestro muda. Mas Eko Nugroho. Gimana Mas? Baik. Sesama Eko. Okay. Saya Eko juga. Oh, Eko. EA itu kan Eko Arianto. Oh, oke. Baru tahu saya. Iya, oke. Sama ini khusus Barep makanya ya? saya kasih ini kan banyak yang sering dulu nanya EA gitu. Oke. Itu sebenarnya nama asli. Nama asli. Oke, Mas Eko. Oke. Ya, sama berarti. Anak lanang baru. Anak lanang baru. Mas Eko nggak usah diterangin lagi lah. Ya. Sudah terlalu misuwur dan terkenal. Mas, saya ini mau nanya yang simpel-simpel aja. Yeah. Kalau pas kegiatan kemarin selama pandemi, Perupa itu termasuk orang yang paling terakhir kena pandemi atau enggak? Kan kalau Perupa bisa dikerjakan di rumah. Ya, tapi kalau orang pertunjukan kan mesti ada. Oh iya, untuk dunia kesenian otomatis memang Perupa, apalagi pelukis ya, biasanya pelukis itu karena studio oriented kan, karena memang dari didikannya itu berkarya di dalam studio biasanya kalau jurusan lukis itu. Beda kalau grafis, dia butuh studio yang untuk ada alat printnya, itu biasanya ada komunalnya banyak terjadi gitu, dan patung gitu. Tapi untuk lukis itu biasanya dari didikannya itu termasuk eksklusif, jadi kayak kontemplasi gitu, merenung apa dengan sesuatu yang ada di sekitarnya, medium biasanya apa yang bisa dibuat gambar. Nah, biasanya mungkin dia yang paling mudah, tapi juga ya karena soliter ya, sifatnya lebih soliter gitu. Kadang seniman lukis itu nggak banyak temennya juga biasanya gitu. Jadi ya itu untung ruginya di situ. Nah, waktu pandemi berarti Mas Eko sebetulnya secara kreativitas nggak begitu terganggu ya? Secara kreativitas enggak. Hanya secara ekonomi. Ekonomi jelas, kayaknya itu rembetannya ke semua orang. Semua kan? orang. Kalau ekonomi itu semua orang, kecuali orang yang jualan obat ya, sama jamu ya. Jamu sama buka usaha itu PCR. Mas Eko ini kan, ya, sebetulnya teman-teman saya dan Mas Eko ini ya kenalan lama lah, ya sering dulu ketemu. Ini termasuk Perupa yang sering ngalor. Ya. Jadi di Jogja itu ada istilah cahlor cah kidul. Yeah. Cahlor itu identik dengan anak-anak UGM, anak-anak UNY gitu ya, anak-anak UI, pokoknya geng-geng cah kuliahan yang sok intelektual. Nah, cah kidul itu sok ngartis ya. Nah, ini biasanya jarang berinteraksi. Nah, Mas Eko ini termasuk salah satu Perupa yang sering ngalor. Nah, Mas Eko ini kan yang saya kenal dulu adalah Perupa komunal, sering mural gitu. Yeah. Nah, itu padahal didikan di kampus kan didikan soliter itu tadi. Kok bisa Mas pilihannya lalu berkarya bersama? Jadi istilahnya begitu. Saya memang suka sekali dalam pikiran saya itu selalu berpikir untuk piye ben beda karo hal-hal misalnya gitu. Dari dulu memang tidak ingin sama dengan sesuatu, entah apapun itu. Makanya ketika di kampus itu waktu ini kilas balik ketika studi gitu, saya selalu ingin presentasi hal-hal di luar konvensional gitu. Karena memang apa tuh misalnya kalau di
jurusan saya lukis kan presentasinya datang bawa kanvas dengan ukuran yang ditentukan dosen. Nah, teman-teman itu biasanya saingan ukuran gitu. Saya gede, itu saya marem, saya nilainya gitu gigantik. Ya? Jadi konsep menurut kita, pandangan kita, oh keren tambah gede itu kayak dia hampir mendekati menjadi seniman. Itu persaingannya di situ. Rasanya kayak itu yang menjadi atmosfer berkesenian di kampus ISI itu waktu era saya itu sangat menyenangkan untuk ekspresif ya. Bahkan tugasnya ISI ono sik nggo papat karena ingin itu tadi ekspresinya banyak. Nah, di saya itu kesulitan secara ekonomi sebenarnya. Jadi waktu itu memang kuliah bagi saya memang saya harus memutuskan sendiri karena orang tua hanya bisa bilang, bapak saya cuma loper koran kan, KR Kedaulatan Rakyat itu, terus bilang kowe nek arep kuliah bayari dhewe ya gitu. Karena nek iso ya golek duit. Nah aku bapak ibumu iso. Terus kita ngurusi adik-adikmu gitu. Waktu itu gitu. Padahal kalau di seni lukis itu kan termasuk kuliah yang mahal. Mahal. Bahan-bahan ini supaya teman-teman tahu ya. Kalau dulu itu film, jurusan film, jurusan fotografi. Kalau sekarang fotografi malah lumayan murah ya, karena digital sekarang digital. Nah, yang juga orang sering salah sangka itu lukis itu termasuk mahal. Sampai sekarang karena lukis nggak berubah karena ya kita harus menyediakan kanvas, cat gitu. Dan biasanya karya lukisan itu dinilai karena ya karakter dari emosi dari karya itu sendiri. Kalau catnya murah, warnanya nggak keluar gitu, nggak sesuai ekspektasi gitu. Warnanya beli cat murah, cat air murah katakanlah gitu, atau cat lukis murah itu ya banyak bubuk kapurnya dibanding pigmen warnanya. Jadi di situ dilemanya gitu. Kadang kita punya cara, misalnya banyak anak lukis itu misalnya tuku pewarna sablon, terus dicampur lem kayu, terus dicampur semen putih kayak gitu. Jadi gawe dhewe ben warnane waktu presentasi itu bagus sesuai karakter dia. Meskipun itu ketahanannya nggak lama. Nanti kan cat sablon itu kan juga akan tereduksi karena dia sebenarnya untuk hal lainnya gitu. Itu yang cara yang banyak ditemukan teman-teman lukis gitu. Waktu itu nggak ngakali gitu. Nah, tadi balik lagi ke Mas Eko ketika diminta presentasi, bawa apa tuh? Saya ada 2 nih waktu itu karena saking saya bingung gitu, teman-teman udah bisa beli kanvas, jadi saya beli kantong gandum segitiga itu. Itu di Mringharjo itu ada di lantai 3 itu ada yang jual sudah rapi gitu. Nah itu lebih murah. Waktu itu cuma 5.000, 6.000 atau 3.000. Nah saya jahit. Saya pasang kayu reng sebenarnya, bukan kayu kanvas. Reng yang murah. Tapi saya memang minta bantuan teman atau tukang tetangga yang bisa bikin kotak. Baguslah kayak sekarang kayak spanram gitu. Jadi sebenarnya bukan spanram yang spanram untuk lukis. Reng gitu sebenarnya, reng gitu. Terus dari kain kantong gandum itu yang sebenarnya tapi kantong gandumnya di finishing lagi. Saya lapisi. Untuk melukis itu memang diajari untuk bagaimana dari kain plain, dari kain biasa. Untuk jadi kanvas itu diajari. Bahkan kain apapun bisa. Jadi campurannya ada cat Mowilex atau cat tembok. Enggak apa-apa Mowilex gitu. Karena terkenalnya Ikonograf dulu pakai Mowilex. Warna yang paling bagus itu pakai cat itu. Selama kuliah itu warna yang paling bisa nggak berubah ketika presentasi sampai nanti mau dipakai TA. Karena warna Mowilex itu bagus dan di Jogja ini banyak bisa beli perapatan bahasanya gitu. Plastikan gitu. Mowilex itu bisa nyampur sendiri? Bisa. Abang hijau kuning komplit gitu dan bisa nyampur sendiri. Itu lebih murah gitu, lebih murah, warnanya lumayan kuat. Bahkan sampai sekarang mungkin teman-teman yang masih karakternya dengan Mowilex masih menggunakan Mowilex. Nanti finishingnya juga pakai Mowilex. Di perjalanannya kan nanti Mas Eko walaupun sudah terkenal dan sudah makmur gitu ya, masih sering pakai Mowilex. Saya ada 2 sekarang. Ada 2, saya berkarya dengan untuk bordir. Melukis pada kain untuk dijadikan bordir itu saya masih pakai itu Mowilex. Terus yang untuk melukis ini saya menggunakan karakter cat yang sama seperti Mowilex tapi mereknya beda. Tapi lebih mahal ya. Iya, karena ketahanannya, pigmennya gitu. Dia pakai Liquitex. Jadi karakter warnanya mirip Mowilex.
hampir mirip tapi dia lebih kaya, lebih warnanya pigmennya lebih kuat gitu. Terus Jreng. Ya. yang saya suka karena dia water basis. Oh, Itu basicnya ketika saya mural pakai mobilnya cepat gitu. Nah, itu base. Sebenarnya melukis saya karakternya basic air gitu, jadi lebih ekspresinya lebih cepat. Nah, cat ini juga cat yang saya pakai untuk lukis itu sama. Jadi bukan cat minyak. Iya, bukan cat minyak. Bukan Berarti cat minyak. relatif lebih cepat kering ya. Kreatif cepat kering dan gampang gitu pakai air. Heridono itu katanya masih pakai mobil ya, Mas Heridono. Saya nggak tahu malah saya nggak tahu. Nanti kapan? Ya. Balik lagi Mas, Iya. tadi ke masa kuliah. Kok bisa ya, udah tahu dari keluarga yang mohon maaf ya, kurang mampu begitu, tapi tetap ngotot masuk kuliah di ISI. Dan di ISI itu, tapi seperti yang kita ketahui bahwa di ISI itu untuk seni lukis tuh bukan sesuatu yang murah. Gitu. Gimana tuh Mas Eko? Oke, dari daftarnya itu dulu saya dapat dana dari sebuah lomba namanya karikatur kotak-katik kota kita. Tahu saya. Nah, saya juara 1, sempat di edisi berapa itu sempat juara 1. Dapat 300.000 saya masih ingat. Nah itu pertama kali saya langsung daftar ke ISI. Anda tahun berapa ya mendaftar ke ISI? 97. 97. Saya masuk 97. Saya uang dari menang kotak-katik kita itu itu juara 1 itu saya daftar buat masuk ISI. Ambil satu jurusan aja karena nggak ada uang lainnya untuk, kan biasanya itu satu jurusan utama terus jurusan kedua biar nanti kalau nggak lolos ini masuk ke sini. Tapi saya karena nggak ada dana terus satu aja dan dilalah saya lolos gitu, masuk. Padahal masuk seni lukis ISI tahun-tahun itu sulit loh. Sangat sulit. Kan banyak perupa terkenal di Jogja yang mesti mengulang 3 kali, 4 kali baru masuk. Mas Eko langsung masuk? Ya, dilalahnya saya masuk langsung, diterima gitu maksudnya. Kok bisa? Alhamdulillahnya diterima. Emang sejak SMA udah punya keterampilan? Ya, SMA saya di SMSR sini Mas. Jadi saya memang dari SMP suka menggambar. Kalau di SMP itu selalu ditugasi jadi OSIS bagian gaya poster gitu. Antisipasi diare gitu, antisipasi nyamuk Aedes aegypti itu yang bikin poster saya SMP 10 Jogja. Terus dari situ tetangga saya ada yang udah di SMSR sini terus bawa nang SMSR wae sekolah wong gambar gitu. Terus saya penasaran, saya ke situ, saya suka masuk di situ. Daftar juga diterima. Di SMSR itu juga berarti sudah mulai berkarya sudah, ya? Karena itu yang membuat salah satunya mungkin juara di kotak-katik kota kita. Iya, benar. Jadi eranya memang dari SMP gambar menggambar itu di SMSR saya juga ngambil jurusan lukis. Nah, terus ketika dididik menjadi seorang perupa di ISI, dididik menjadi seorang seniman mandiri. Ya. Kenapa kemudian memilih mural, di mana sifatnya kolektif? Iya. Ya. Ketika di kampus waktu pelajaran tadi, sekolah itu sebenarnya ruang yang tiba-tiba persaingannya seperti tadi itu, kanvasnya gede-gede gitu, terus persaingan lebih, CT mahal-mahal. Saya nggak bisa ngejar itu. Terus saya mengekspresikannya ke tembok sebenarnya, ke hal lainnya. Tapi ketika saya propose dosen untuk saya mau presentasi tapi di tembok, lukisan saya di tembok gimana gitu. Nggak diperbolehkan. Karena ya kuliah tuh ya tekong, jurusan lukis tekong nggak bawa kanvas gitu terus. Ya itu masalah saya waktu itu memang pada akhirnya saya hanya datang membawa ya kanvas yang proper biasa sesuai dosen, tapi saya banyak meluapkan keinginan saya itu tetap di tembok meskipun itu nggak di ACC dosen gitu waktu itu gitu. Pertemuan saya dengan jalanan itu terkuatkan lagi dengan proyeknya Apotek Komik itu bikin Mas Samuel itu bikin apotek komik tembok galeri tembok kan waktu itu. Nah dari situlah saya mulai terlibat proyek mereka, berkesinambungan dari tembok rumahnya Mas Samuel itu. Terus ada proyek mural kota sama-sama kalau nggak salah. Yang pertama kali saya dapat tiang di Lempuyangan. Itu yang pertama terkenal kali, itu. Eko Nugroho dikenal publik Jogja itu di Lempuyangan. Ya? Itu mural dengan diorganize sama teman-teman Apotek Komik.
Jadi apotek komik yang dimaksud itu adalah apa ya, komunitas ya, komunitas yang diinisiasi oleh salah satunya Mas Samuel Indratma, juga salah seorang Mas Bambang Toko yang sekarang selalu jadi direktur Arjok ya, bukan direktur. Ya apa ya? Kurator Arjok. In-house ya. Lalu di ketika fase apotek komik sudah, saya nggak mau menggunakan kata hampir berakhir, muncul tokoh-tokoh muda, bukan, lebih tepatnya satu tokoh sebenarnya, yaitu Daging Tumbuh. Daging Tumbuh. Ya. Mas Eko Nugroho juga. Daging Tumbuh itu juga terinspirasi oleh gerakan apotek komik sebelum mereka bikin apotek komik namanya Core Komik. Core Komik itu adalah komik fotokopian yang hanya beredar di kampus ISI waktu itu, ISI Gampingan. Nah, itu pertama kali saya masuk 97, saya dapat edisi terakhir. Edisinya judulnya Haram. Edisi apotek komik, edisi Core Komik, bukan Core Komik. Ya. Apotek komik itu nggak bikin komik, komiknya di tembok. Di tembok, oke. Tapi kalau Core Komik itu komik fotokopian. Itu siapa yang bikin? Itu ada sama teman-teman apotek komik, tapi ada yang paling ingat adalah saya lupa, sorry. Ya ada Bambang Toko juga. Jadi waktu itu diedarkan dari tangan ke tangan, terus saya beli. Daging Tumbuh komik itu terinspirasi dari Core Komik itu. Core Komik. Jadi tapi saya lebih kolektif terbuka gitu, dan saya berusaha memanage untuk tetap terbit di minimal setahun sekali gitu. Dulu sempat setahun 2 kali. Itu lucu-lucu tuh, karena ada yang dijahit sendiri. Iya. Nah, dari mural ke komik, sebetulnya apa sih? Apa perbedaannya? Atau apa perjalanan yang membuat dari mural yang gede-gede tiba-tiba medium yang lebih kecil gitu? Kalau cara gambarnya kan, gaya coraknya kan kayaknya sama ya Mas ya? Iya. Nah, gimana tuh? Sebenarnya basicnya karena gambar tadi Mas. Jadi sebenarnya sebelum semuanya ini, sebelum saya studi menggeluti melukis gitu, kartun itu pertama kali saya lakukan sejak SMP gitu. Karena saya suka sekali kartun di Minggu Pagi, di KR Minggu gitu, dan saya di era-era sekolah SMP itu mengirimkan kartun juga. Eko gitu tulisannya. Nah itu tak titip ke bapak saya, karena bapak saya kerja di KR gitu. Terus saya yang masukin ke redaktur gitu. Ada yang dimuat, ada yang enggak, cuma kan enggak kembali. Jadi ada banyak sebenarnya. Itu buat uang saku saya. Jadi motivasinya waktu itu juga seneng dapat uang, tapi saya suka karakter kartun ini karena kritis, lucu, nyeleneh, banyak inspirasi buat saya. Dari gambar kartun itu yang sebenarnya merembetnya adalah saya suka komik, saya suka melukis, saya bikin mural, sebenarnya gambar. Kalau mural itu kan Mas Eko belum lulus ya? Belum, masih. Kalau Daging Tumbuh? Daging Tumbuh tahun 2000 juga belum lulus, saya lulus 2006. 9 tahun, jadi sudah dapat surat DO 2 kali. 2006 ya? 2006, oke, keren. Ya itu kutukan anak-anak sih. Jadi waktu masih versi gampingan kan santai, jadi ono sing ngulung tahun 10 tahun gitu. Iya, itu sih. Dan banyak anak isi yang nggak lulus kuliah jadi perupa yang hebat ya. Iya, rata-rata ya saya salut itu ya. Iya. Tapi Mas Eko Nugroho lulus ternyata. Saya lulus 2006 dilalah. Nah, Mas Eko Nugroho itu waktu kuliah ini berarti melewati fase di mana lukisan booming. Tahun 2099 sampai 2001, 2002. Nggak katut berarti ya? Saya sih nggak katut yang pertama ya. Nggak katut yang pertama. Saya nggak katut untuk booming harga karya itu nggak katut. Tapi euforia seni rupanya saya katut karena banyak galeri, banyak event, banyak diskusi, banyak hal-hal tentang kesenian. Sebenarnya efeknya di situ yang saya rasakan gitu. Termasuk banyak perupa yang kaya kemudian butuh artisan. Ya, benar. Iya kan? Banyak mahasiswa kebetulan, tapi saya belum pernah bekerja sebagai artisan waktu itu. Mungkin saya nggak dipercaya karena saya nggak bisa realis sebenarnya. Saya sukanya kartun, saya sukanya komik gitu. Dan waktu itu kartun komik nggak laku ya. Di booming itu nggak laku ya. Iya. Mungkin setelah Mas Riyadi baru, dia kan karakternya komik-komikan gitu terus itu jadi ngeh wacana seni rupanya. Nah itu booming di tahun-tahun segitu tuh apa yang dilakukan oleh Mas Eko? Waktu itu juga saya masih dalam proses kuliah juga ya maksudnya. Terus
saya banyak mengikuti event acara itu tadi. Jadi justru kehausan saya tentang seni rupa di luar kampus itu justru terpenuhi gitu. Dan saya merasakan manfaatnya itu besar sampai sekarang karena interaktif, diskusi yang dibangun itu berbeda dengan di kampus, lebih mendewasakan calon seniman gitu, lebih benturannya lebih keras gitu. Karena saya pikir kalau jadi macan kampus mungkin belum tentu bisa jadi macan di luar kampus gitu kan, hanya di dalam kandang gitu. Waktu itu kepikiran saya begitu. Jadi saya senang sekali dapat feedback dari ketika senior diskusi atau dulu ada Jogja Bandung Padu itu. Nah, itu saya tertarik sekali untuk mengamati itu. Menurut saya menarik wacana waktu itu. Itu ada, sekarang nggak ada kan? Ya, sudah nggak ada lagi. Ya. Kritik seni sudah dianggap nggak penting bahkan. Tapi itu nantilah kita bicarakan di lain waktu. Saat seperti itu ya, dengan booming lukisan laku mahal gitu ya, Mas Eko merasa bahwa sudah mulai tumbuh keyakinan bahwa saya akan bisa hidup dari melukis. Di booming kedua 2007 sekian belakang itu baru kemudian saya, karena waktu itu memang waktu kuliah pun tahun ketiga saya menikah, saya punya anak. Terus kuliah itu sudah punya momongan sebenarnya. Dan dari perjalanannya memang kuliah ambil momong. Istri saya juga diisi, jadi sama. Jadi di seni lukis juga ya? Enggak, fotografi. Dan KKN-nya gentenan gitu. Nanti jagain anak di rumah, terus nanti ambil yang semester berikutnya untuk istri. Kayak gitu-gitulah. Jadi gantian plus nanti dibantu orang tua jaga nih. Kan kita punya anak, jadi kayak gitu-gitu. Nah, saya merasakannya memang pada akhirnya di awal belum yakin betul untuk jadi seniman karena situasi kehidupan saya memang harus berlanjut untuk next step karena menikah untuk melanjutkan hidup dan seterusnya gitu loh. Bahkan saya kepikiran dulu saya sempat terlibat di industri kerajinan, home industry gitu. Ikut temen terus saya kepikiran bikin sendiri untuk mengembangkan bisnis usaha itu untuk ya survive gitu. Tapi ada beberapa momen waktu itu setelah tahun 2007 itu ada beberapa momen ketika saya pameran di Cemeti, ada pameran tunggal di Cemeti, kalau nggak salah judulnya Bercerobong. Itu yang membuka banyak perspektif saya tentang berkesenian dan juga banyak membuka kesempatan saya terlibat di berbagai proyek. Karena waktu itu Cemeti masih menjadi, sekarang masih ya, itu menjadi center art di Jogja terutama ya, dan internasional juga. Jadi ada beberapa kesempatan yang saya dapat dari proyek pameran setelah pameran di Cemeti itu kayak residensi, terus dan seterusnya. Di 2000 setelah itu saya lupa 2006 atau 2007. Setelah saya balik dari residensi di Amsterdam, saya pameran lagi tunggal di Cemeti, judulnya Welcome Back Mayonnaise gitu. Nah, setelah itu 2008 feelingnya saya yakin profesi saya akan berkarya di dunia seni rupa gitu. Saya akan melanjutkan ini gitu. Mas Eko itu kan mohon maaf ya, karyanya ada di mural, ada di daging tumbuh yang berwujud komik jilidan lah dulu itu kita nyebutnya gitu ya. Komik fotokopian, komik dijilid sendiri gitu ya. Hal yang dimana hampir semua orang saya kira tahu di saat itu bahwa iki ora kemedol. Betul nggak Mas? Iya. Kenapa itu dilanjutin gitu loh? Tahu kalau itu tidak punya masa depan, ya sekarang beda ya. Tapi waktu itu loh, kok masih kepikiran lanjutin hal-hal kayak gitu, yang dimana semua orang tahu, ya ini gue seneng-seneng tapi ora payu. Gitu. Gimana tuh Mas? Saya suka kalimat seneng gue larang regane. Itu saya sadari ketika saya mengopeni proyek daging tumbuh komik ini secara keras kepala. Istri saya bilang ini kan proyek keras kepalamu gitu. Tapi memang konsep saya tidak ingin mengganggu dalam hal petik ekonomi atau keuangan saya sendiri untuk gawe daging tumbuh komik itu nombok terus loh. Itu nggak pernah badi. Itu di Jogja kan, ya saya kebetulan juga punya komunitas yang menerbitkan majalah kan, namanya On Off ya. Itu 35 episode, ya nombok terus gitu. Tapi ya kita kerjakan dengan keras kepala gitu kan. Seneng. Daging tumbuh berapa episode? Sampai sekarang kita
Mau 20. 20. Masih banyak kan Masih, saya. tapi karena kita setahun pisan. tapi. Setahun pisan sekarang. Sejak 2015 itu setahun sekali. Dulu sebelumnya setahun 2 kali, tapi energinya karena udah tua mungkin karena energinya juga kebagi dengan aktivitas lain. Tapi saya masih senang, saya kebetulan punya tim yang bisa support untuk melaksanakan itu menjadi teknisnya, di produksi, sisipan, bikin cover, seterusnya distribusi gitu. Dengan konsep yang masih sama. Kalau sekarang kan karena udah kelangenan dan udah punya uang relatif lebih ini ya. Kalau dulu kan ya kita mau bikin satu episode harus kerja dulu duit, Mas. gitu. Ya betul. Jadi sing biasanya saya tak nggo rokokan misalnya ngono kuwi aku mikir tak nggo fotokopi dhisik misalnya ngono. Aku nggawe 2 edisi atau telung kopian kok tak hubungi pas engko. Dan itu kita jual loh ya Mas ya. Itu saya bawa di pameran biasanya. Ada opening saya bawa bukunya. Daging Tumbuh Komik. Saya tuh ngeloper on off itu Mas. Dari Bandung sampai Surabaya. Eranya sama kayaknya. Mirip barengan. Saya on off kan 2002. Saya bawa 20 atau 30. Jane rada ora masuk akal ya. 30 eksemplar yang saya bawa ke Bandung dengan ongkos kereta api saya itu kan jane ra nyucuk ya. Ini ngerasane tuh Mas. Betul. Itu tadi kan senengnya terus kemana apa yang kita kreasikan itu tersebar itu yang sebenarnya juga salah satu hal yang memotivasi saya karena itu yang mempertemukan saya dengan banyak orang, banyak seniman. Tapi waktu itu jadi seniman. Tetap masih belum ngeh bahwa ini bisa dijual mahal gitu ya. Enggak, sama sekali saya enggak kepikiran dijual mahal sampai sekarang pun enggak gitu. Tetap ini seneng Mas, seneng. Jadi ini enggak ada ruangan enggak, seperti maksud ini. saya enggak corak lukisan model-model kayak gitu. Oh, lukisan saya? Iya. Oh, lukisan ini kan lukisan saya bukan model, daging tumbuh ya? Enggak. Waktu itu kan stylenya daging tumbuh itu daging tumbuh gitu sama sekali. Kalau kan Mas Eko kan pertumbuhan visualnya saya kira kan ya mural ya komik itu ya di kanvas hampir mirip-mirip kan? Iya. Dan saya waktu itu memang terinspirasi itu loh, zin punk gitu ya. Semangat anak-anak punk itu sebenarnya dan ekspresi mereka ketika berkarya lewat musiknya atau zinnya itu saya membebaskan diri di karya gitu. Betul. Ada kolase, ada apapun kayaknya masuk di karya itu bisa gitu. Daging Tumbuh itu bisa seperti itu gitu, bisa jadi bagian dari semua orang, nggak harus ada seleksi. Siapa datang duluan dia ikut duluan gitu aja. Konsepnya gitu. Nah, ketika ini kita masuk ke babak laku. Yang laku itu keterampilan memural dulu atau sudah menjadi lukisan mural gaya yang biasa dimuralkan lalu diekspresikan di kanvas laku? Sebenarnya melukis dulu sebenarnya. Yang bisa menghidupi semuanya ini dari lukisan Mas. Jadi tahun 97 saya sempat laku di FKY gitu. Tapi itu pertama kali saya laku tapi saya nggak tahu siapa yang beli. Tapi itu rasanya kayak ada kemantepan gitu. Terus setelah itu 97 ya? 97 itu baru satu. Tapi jedanya panjang. Terus baru 2007 sekian gitu. Buset. Ada terdistribusi karena itu bisa ada yang respon. Karena memang karena saya dibilang nggak mainstream ya. Karena komik, ada teks, ada sesuatu yang nggak biasa gitu, yang di era itu memang nggak itu impresionis, iya waktu itu surrealis, iya gitu. Tapi di saya waktu itu memang ya karena saya sukanya ini, saya senang, saya nggak mempertimbangkan untuk terus piye toh. Tapi saya selama sebelum saya memutuskan menjadi profesi saya sebagai seniman 2007 ini, memang kehidupan saya adalah ya serabutan Mas. Jadi bagaimana saya tetap bisa survive nyambut gaya apapun itu di kerajinan, ngewangi almarhum nenek saya buka warung di Brengarjo itu, terkait sego gitu. Terus dan seterusnya saya bagaimana tetap bisa ngopeni rumah keluarga, tapi juga tetap bisa gambar. Saya nabung gambar sebenarnya, nggak banyak nabung uang gitu. Nabung gambar dan nabung bahan ya? Iya, nabung bahan itu penting buat saya, karena saya merasakan kita nggak akan pernah tahu dapat kesempatan pameran kapan gitu. Betul. Itu sudah saya sadari, karena tiba-tiba gue untuk diundang pameran tapi sesuk lah kan dadak. Jadi lebih baik saya nabung karya terus ketika ada kesempatan saya siap gitu. Nah, yang dicemeti itu berarti pameran lukisan. Campur Mas, ada lukisan, ada gambar di triplek, ada bordir sudah ada, jahitan, bantal gitu. Termasuk mural? Mural ada ya.
Nah, yang residensi Anda itu residensi untuk mural. Residensi pertama kali tahun 2004 untuk mural. Oke, di Amsterdam ya? Di Berlin. Oh, di Berlin. Di Berlin bikin. Bahkan sekarang langsung di Berlin. Di Berlin waktu itu. Terus 2005 di studio grafis Amsterdam. Tapi itu karyanya grafis ya. Tapi Grafis. ada side project-nya pameran, saya nyiapin ada pameran drawing dan seterusnya. Gitu. Oke. Jadi selalu ada kesempatan lainnya selain project residensi itu, karena bertemu orang, bertemu komunitas, bertemu galeri, itu keuntungan sebuah residensi sebenarnya buat saya. Nah, laku pertama kali tahun 2007. Ini yang mengubah. 97. Ya, yang Satu sorry, lukisan. 97. Tapi kemudian laku yang kedua booming. 2007 ya. 2006 2007 itu boomingnya agak panjang ya sampai 2011 2012. Mungkin kurang lebih 5 tahun ya. Iya. Itu mulai laku. Karya Ada yang merespon. Iya, tapi kalau dibilang booming enggak, karena seperti saya bilang tadi, buat saya booming buat karya saya. Karena waktu itu euforianya terjadi. Galeri ada banyak, Mas, di Jogja sendiri itu ada lebih dari puluhan, lebih. Tapi sekarang udah terseleksi dan hilang, tinggal 1 2 3 yang bisa masih eksis ya. Itu kurator ada banyak bermunculan, seniman itu ada banyak, bahkan mahasiswa itu udah bisa menjual karyanya. Betul. Harganya sama dengan waktu itu Agus Wage misalnya kayak gitu. Itu kan heboh, tapi setelah itu terus ya karena langsung kebanting, karena itu kan kayak booming seperti tanaman tanduran cinta itu loh, apa? Itu kan tren-trenan. Keren-keren tren-trennya itu ada banyak yang terimbas, Mas. Jadi pada akhirnya kasihannya adalah seniman yang memang belum siap waktu itu. Nah, di saya karena karya saya ini nggak masuk di pasar, katakanlah nggak masuk di wacana lelang waktu itu karena underground banget, maksudnya ya visual. Saya suka komik, karakternya masih seperti itu, ada teks, itu nggak banyak di koleksi lokal waktu itu malah justru koleksi luar. Ini sekedar teman-teman supaya agak lebih memahami konteksnya ya. Jadi di dunia seni rupa ini ada terjadi beberapa kali booming ya. Yang saya tahu katanya dulu tahun 70-an atau 80-an sudah pernah ada ya Mas Eko. Tapi yang saya benar-benar tahu karena saya ada di Jogja itu adalah setelah reformasi, yaitu mulai tahun 99 sampai mungkin 2001 itu nggak begitu panjang. Lalu booming yang agak panjang tahun 2006 sampai mungkin ya itu 2011 gitu ya. Itu di mana saya menyaksikan sendiri banyak sekali perupa yang mendadak kaya, baik perupa yang masih muda maupun yang sudah sepuh. Nah, tapi itu membuat dunia seni rupa dinamis ya Mas. Diskusi di mana-mana, kurator ada di mana-mana, galeri bermunculan sehingga kegiatan seni rupa itu sangat dinamis dan sebenarnya berpengaruh di banyak aspek yang lain ya. Termasuk bahkan seni pertunjukan, penulis ya. Saya termasuk orang yang kecipratan rezeki booming gitu. Nulis cerpen di Kompas gitu ya. Sayuto honorariumin. Kalau nulis di katalog gitu ya 5 sampai 10 juta kan bagi penulis kayak saya. Gitu ya. Nah, tapi juga ada efek negatifnya, yaitu ketika booming sudah meletus ya. Kembali ke situasi normal, banyak perupa yang kaget karena tidak mempersiapkan mental bahwa ini hanya sesaat gitu ya. Nah, sehingga sampai sekarang banyak kisah sedih deh di dunia seni rupa. Tapi Mas Eko masih jejek, malah makin mendunia. Nah, itu sebetulnya yang pengen banyak kita obrolin gitu. Di saat itu malah justru Anda nggak kena banyak booming ya? Saya nggak banyak di koleksi lokal sebenarnya. Itu mungkin ya keuntungan saya karena lokal ini perspektifnya ya yang waktu itu booming, karya-karya yang memang logikanya kan gini, banyak kolektor. Anda tahu pastinya kan. Mereka kan orientasinya adalah investasi jangka pendek. Iya, betul. Mereka akan nunggu lelang gitu. Lelangnya dulu waktu itu juga banyak gitu. Lelang atau gorengan. Nah, ya kan? jadi dijual ke komunitas atau teman lingkungan kolektor mereka atau masuk lelang yang banyak sekali lelang bermunculan. Betul. Nah, itu yang mereka lakukan. Jadi ketika itu mereka hanya ya kayak golek dagangan terus digoreng tadi, dunggahke. Terus dia ambil keuntungan dari itu yang dari itu kayak jadi bisnis banget ini, gitu. Iya, betul. Yang jadi korban kan adalah kayak seniman yang memang baru seneng, baru berkarya, ternyata
dalam tanda petik nggak tahu akan digoreng itu karetnya sudah bisa mahal, misalnya lebih dari 10 juta misalnya waktu itu. Saya pernah, Mas. Setelah itu dia nggak bisa jual seharga itu kasihan sebenarnya. Itu yang nggak tahu ya. Padahal mereka baru matik-matik mau masuk di dunia seni rupa, ada sambutan luar biasa, tapi ternyata itu sementara terus gelap gulita terus ya itu sayang sih. Nah, saya mau cerita sedikit nih. Saya suatu saat lagi main di almarhum STDD. Iya. Terus kemudian ada seorang kolektor datang dari luar kota, terus minta diantar ke anak-anak mahasiswa isi. Yang menurut si bapak ini bilang yang menurut Teddy bagus. Jadi datanglah Teddy ini mengantar si bapak ini ke beberapa mahasiswa isi. Menurut saya gila ya. Orangnya ini lagi tangi turu, mungkin mau bengi mabuk, terus tiba-tiba tekani kolekdol gitu ya. Dan ketika pamitan sudah ada transaksi sekian puluh juta. Wah, ini dunia apa-apaan ini ya. Saya menyaksikan itu gila ya. Itu waktu itu masih mahasiswa yang saya datangi 2 atau 3 pelukis itu. Wajar jika kemudian ya itu tadi. Ya itu, Mas. Ketika boomingnya selesai banyak korban. Bukan hanya mahasiswa. Iya. Perupa yang sudah hebat-hebat senior, ya, yang merasa belum vakum atau lama nggak laku mungkin terus tiba-tiba ada itu mereka seneng banget sih, tapi yo itu tadi kejeglong-jeglong sampai sekarang gitu. Sayang karyanya bagus, cuma masalahnya pada akhirnya orang-orang yang bermain investasi tadi terasa nggak bertanggung jawab, pada akhirnya seniman yang dirugikan kan, pada akhirnya kontinuitas untuk dia berkarya jadi bubar karena nilai bisnisnya gitu. Betul. Meskipun seniman tidak mempertimbangkan aku harus didol piro wae karyaku ki sementing aku seneng berkarya. Kan banyak seperti itu. Betul. Tapi kan ya benturannya jadi wah nggonangmu kok kayak banget sih ini ngono. Wah nggonangmu saya kira apa ya kayak gitu-gitu. Jadi sayangnya itu benturannya jadi bisnis banget ketika orang yang waktu itu udah supply and demand gitu ya. Ya makanya mesake Mas waktu itu. Iya. Dan sampai sekarang tuh teman-temannya masih banyak di Jogja ini perupa-perupa yang ya kaliber internasional sebetulnya, tapi ya kemudian tidak bisa melanjutkan kekaryaannya dengan baik karena benturan tadi itu sebenarnya jadi stereotip atau rumor atau jadi hal-hal yang sebenarnya mungkin masih berkarya tapi untuk presentasi gitu masih susah. Mungkin galeri jadi nggak tahu ya perspektif. Galerinya ngomong wah wingi nggonmu ra payu gitu ya, atau wah kolektorku wis akeh duwe nggonmu gitu kan. Ya itu kan menjatuhkan mental ya. Oke, Mas Eko tadi malah justru di era booming itu laku banyak di luar. Iya, jadi responnya justru kolektor luar. Tapi ya nggak booming banget, maksudnya ya laku waktu itu 4-5 misalnya kayak gitu ya. Di era tahun itu ya. Tapi 4-5 ya akeh. Lumayan buat saya itu bisa nguripi ya waktu itu, terus bisa nguripi. Itu kanvas. Kanvas. Otomatis waktu itu kanvas yang dapat responnya. Karena ketika booming ini terjadi di Indonesia, itu feedbacknya ke Asia Tenggara, bahkan Asia itu kan juga nyoroti Indonesia. Betul. Terus mereka hunting sendiri. Tetap mereka itu itu juga ada booming di luar itu terjadi di pangsa pasar lebih luas lagi. Iya, Cina kan? Ya, itu terjadi. Makanya banyak dulu galeri Taiwan, Cina datang ke sini, Singapura dan seterusnya mereka juga hunting gitu. Nah, tapi memang yang dicari adalah ya tetap galeri, jadi karya di atas kanvas rata-rata gitu. Itu terjadi kecuali memang nama-nama besar, ada karya patung, ada grafis, ada instalasi itu ada, tapi jumlahnya nggak sebanyak ketika mereka hunting untuk karya kanvas gitu. Nah, saya kebetulan juga karena saya bilang tadi saya bekerja sama dengan Cemeti Art House gitu, ada beberapa karya saya di stockroom. Nah, itu karya itu yang sebenarnya banyak direspon oleh kolektor luar. Tapi rata-rata yang bagusnya dari Cemeti itu institusi gitu. Ya ada kolektor tapi juga institusi, meskipun karyanya nggak gede-gede, nggak mahal-mahal banget, tapi itu bagusnya kolektor, proper kolektor, terus kurator, terus institusi bahkan gitu, itu membelinya. Makanya dari situ feedbacknya sebenarnya. Iya. Berarti Mas Eko ini kemudian sering pameran di luar negeri, salah satunya karena itu? Salah satunya secara tidak langsung diawali ketika saya banyak proyek dengan Cemeti. Iya. Oke. Pameran tunggal pertama di luar apa, Mas? Pameran tunggal pertama di luar
2004 di mana Ki? Di Belanda, sorry. Maaf, itu file saya deh. Oke, ini adalah itu ya. Soalnya seniman udah mikirnya ke depan. Aku santai Mas, aku nek takoni bukuku sing ngopo terbit tahun piro. Iya. Boh. Makanya oke standby di situ. Jadi saya iya di Belanda Mas, jadi pemeran di Belanda pertama, ya. Di Belanda 2004. 2004 ya. Ya, oke. 2004. Tapi itu belum ya, Econogrowth belum moncer-moncernya. Moncer-moncernya 2007, 2008. Anda tahu saya moncer kapan? Maksud saya Loh biasa. kalau saya tahu Anda moncer, daging tumbuh menurut saya sudah moncer. Nah saya juga bingung Mas, moncernya yang versi mana misalnya gitu. Saya sekarang juga biasa baik. Wah yo piye. Wah kemudian kerjasama dengan Louis Vuitton. Nah, itu dilalah, itu moncernya sama ibu-ibu. Itu ibu-ibu sosialita itu yang kaya pada akhirnya itu memang jadi jaringan atau link audien yang berbeda lagi. Tapi ke arah lukisan saya mereka belum tentu tertarik loh Mas. Serem mungkin ya. Begitu baca berita, wah ini ya, wong daging tumbuh kok iso ya. AKT fotokopi ya misalnya gitu. Dahsyat ini Mas Eko. Mas, saya mau tanya hal yang agak beda lagi. Anda kan juga sering ke luar negeri itu berkarya mural. Ya. Kalau mural kayak gitu tuh juga dianggap sebagai sebuah karya yang layak diapresiasi dengan nilai yang tinggi atau tidak sih? Ya. Oke. Bahkan di luar itu sebenarnya apa yang pernah kamu bikin di satu tempat bisa diulang lagi. Itu sebagai tetap karya kamu gitu. Meskipun otentiknya, karena mural di sebuah ruangan itu kan sangat berhubungan dengan interior ya, bangunan atau arsitekturnya ya. Ketika dia berpindah mural ke arsitektur lain, karakternya akan berubah. Tetapi konsep judul dan seterusnya itu masih menjadi milik seniman dan bisa dibikin lagi misalnya gitu oleh seniman dengan karakter atau tema yang sama. Kalau pindah jiplak itu mungkin akan sangat susah karena atmosfernya juga akan beda. Betul. Tapi mural itu sudah direspek. Jadi bahkan ada mural yang banyak didokumentasikan di museum-museum besar. Bojone Frida Kahlo itu apa? Itu siapa dari saya aktivis ya, sosialis ya. Iya. Itu bikin mural di New York di banyak tempat itu responnya masih ada sampai sekarang. Terus di museum-museum di Eropa itu banyak seniman bikin karena memang khusus on site gitu. Terus mendokumentasikan muralnya itu gimana? Satu dokumentasi ya, jelas ya. Jelas. Yang Foto, kedua gitu dia ada ya. di situ, stay. Dia akan ditutup, diamankan dulu, tapi nggak diblok. Nah, kecuali di Indonesia ini kan kita juga punya museum yang proper juga ya. Jadi di sana itu masih ada. Bangunan ketika direnovasi, hal seni itu utama untuk diselamatkan. Di sini enggak. Utama ganti arsitekturnya ya ganti kabeh. Di sana itu keseniannya harus diselamatkan dulu karena kesadaran bahwa kesenian itu adalah jati diri negaranya. Catatan penting sebuah sejarah sebuah negara itu adalah seni sebenarnya. Yang itu akan terus di-keep gitu, di-save gitu. Yang itu kan long lasting sebenarnya, seni itu. Dunia atau negaranya bisa berubah, tapi kesenian akan mewakili zamannya. Makanya mereka punya selalu di museum-museum besar di Eropa ada karya di muralnya. Kate Haring aja yang di Amerika itu masih banyak karya yang bahkan di kafe itu diselamatin loh. Dia nggak mau, tetap itu menjadi karya yang ada di situ. Bahkan kalau bagaimana karya mural itu atau street art itu bisa direspon kalau Anda tahu Banksy gitu. Nah itu temboknya jadi didadal loh, atau gambar di pintunya didadal terus lubuk keliling kok. Jadi artinya sebenarnya karya dimanapun sebenarnya siapapun senimannya. Itu by the time itu dia akan bicara secara sejarah gitu. Harusnya karya apapun tidak dibedakan, tidak ada lukisan hierarkinya harusnya nggak ada ya. Harusnya nggak ada. Memang kalau pasar. Cuman model menyimpannya lagi kemudian ya timbul otomatis masalah kan. Kalau di Indonesia tropis lembab, orang akan lebih suka, kolektor akan lebih suka menyimpan karya di atas kanvas. Untuk kertas dia nguning, terus dia lembab, untuk patung ruangannya tapi mesti sebagai sebuah karya itu mesti sama-sama layak ya untuk diapresiasi. Sebenarnya ya kalau kita banyak keluar lihat karya di luar gitu, sama kamu bikin apa aja nggak ada sama, nggak dibedakan sama. Ya. Mas Eko kalau di Jogja, Anda kan kolektif dulu mural.
Ya. Oke, dan temboknya ya mungkin nggak terlalu gede-gede. Mm-mm. Saya melihat beberapa dokumentasi Anda itu mural di beberapa negara itu besar-besar. Ada problem mental nggak menghadapi tembok gede? Iya, di awalnya bahkan sampai sekarang ketika ada project gitu mural itu di building, di tembok gitu, bangunan gitu, selalu ada nervous itu masih ya. Masih ya? Masih. Gimana tuh Mas? Kan soalnya nek mural ra iso dihapus, betul kan? Nggak bisa. Kesalahannya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Bahkan kalau ini kan bisa diblok-blok bisa atau apa blok, gitu ya. iya. Mural nggak bisa, itu gimana ya? Em, Ya, ini rahasia, ini pasti nggak ditanyain oleh pewawancara yang lain. beruntungnya para mereka yang mengundang saya untuk bikin mural itu sudah paham bahwa mereka mengundang seniman, bukan Oke. mereka mengundang tukang gambar. Oke. Jadi ketika itu mereka mengundang tukang gambar, kok gambarnya rapodo. Oh, itu akan dibenahi. iya. Tapi ketika mereka mengundang seniman, apapun yang dibikin seniman, Itu apapun yang karya seni. diekspresikan seniman, apapun yang itu aku menganggap ini salah ya misalnya gitu, itu nggak ada di mereka. Atau kita punya alasan, yang kemarin itu kurang bagus. Ya, nek seniman kan biasanya cah lukis sih, biasanya cah terutama cah isi Jogja konsep kan belakangan setelah lihat gambar. Oh, konsepnya ini. Betul. Mas itu masih sering gitu? Masih sering Enggak, gitu nggak? itu waktu masih kuliah. Sekarang campur aduk. Misalnya gini, saya punya inspirasi dari medium informasi atau apa yang ingin saya sampaikan atau tema yang ingin saya gali. Itu bisa berbasic dari situ. Atau biasanya saya mau visual dulu. Terus sambil visual itu, oh ini tentang ini. Nah, biasanya gitu. Tapi dulu waktu masih kuliah ya, belajar karo kanca-kancaku ngono kuwi. Dulu waktu di mural Jogja ya maksud saya. Nggak pakai sketch kan? Enggak, langsung. Ini juga nggak pakai kan? Enggak, Apa enggak, istilahnya? langsung. Gambar kecilnya Iya. nggak pakai kan? Kalau itu saya sampai sekarang melukis nggak pakai sketch, Nah itu Mas. yang mau saya tanyakan. Saya masih, Mas. Nggak pakai? Nggak pakai, Mas. Wah ini teman-teman. Ini. Jadi salah ya tak tumpuk, nanti kelihatan agak kandel itu banyak salah. Terus aku kok rasa seneng ya kita ganti meneh, oh gujengi apa gitu tak tambahi gitu. Nah ini untuk teman-teman yang mungkin tidak begitu tahu dunia seni rupa, menggambar di kanvas ini ada beberapa cara ya Mas ya. Di sketch dulu itu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kekeliruan. Karena kekeliruan adalah biaya dan adalah waktu ya Mas ya. Atau ditembak ya, ditembak pakai tembak dari desain proyektor ya. Atau yang lebih konvensional lagi sudah bikin sketch di kertas kecil, baru kemudian Anda nggak pakai semua? Enggak. Jadi tadi ada kanvas kosong kan tadi itu sebenarnya ya itu tadi waktu masih Bagus gitu. Gitu gambar. Jadi Satu-satunya yang mirip dengan Mas Eko Nugroho adalah Bob Sick. ya. Bob Sick Mungkin ada itu banyak juga ya. Bob, ya yang saya tahu, Oh, iya. Bob Sick itu nggak ada gentar-gentarnya ngelihat kanvas gede. Dia langsung, cuman ya Bob Sick juga bisa mural sih. Cuman kalau Mas Eko kan lebih dikenal mural. Nah, saya mau tanya lagi nih Mas. Kalau dulu di Jogja itu kolektif, banyak orang, 5 orang, 6 orang, bahkan kadang-kadang 10 orang mural. Iya. Di Barat Anda nyari sendirian. Nyaris. Itu gimana tuh? Menaklukkan gedung atau dinding yang lebih gede, tapi mesti dikerjakan dengan arsitek satu orang lah ya. Oke, Kalau di iya. Jogja kan mungkin 3, 4, 5, 6, 7 seniman bisa Iya. mengeksekusi gitu. Ya otomatis kalau di Jogja kancane oke gitu. Jadi saya tinggal aku diwangi misalnya kan teko gampang numpak motor. Tapi kalau di luar gitu nggak mungkin lah kayak gitu. Dan mereka Kue sopo? Ya, misalnya mindsetnya beda. Kudu janjian, kudu apa? Ada booking kontrak, dhisik segala macam. ada Nah, kontrak, jam yang saya- kerja ya. Ya. Kalau di sana kan, harus strict ya. iya. Yang harus saya siapkan adalah MOU kalau dari sini. Jadi saya harus travel dulu. Jadi saya minta karena saya sendiri gedungnya ukuran berapa? Saya akan membuat maket kecil. Terus yang kedua equipment alatnya apa aja yang bisa disediakan buat saya. Paket kecil itu berarti dari 3D ya? Jadi ketika mereka kirim gambar bangunannya, mana yang akan saya respon? Biasanya saya bikin maket. Oke. Saya memang ada teman yang bisa, teman saya di SMSR interior gitu. Ini maket bener? Maket. Oh bukan gambar 3D gitu? Bukan. Malah saya reso itu. Malah maket langsung tak Di lukis di situ dulu. Iya. Das. Baru tahu ini saya. Malah bikin maket dulu Mas. Buat saya lebih gampang. Oke, Jadi oke, nanti ketika
saya datang ke sana, saya sudah punya gambaran. Gedung menghadapi kanvas segini sama gedung 10 meter itu, beda. itu apalagi ruangannya untuk melihat itu pendek, misalnya gitu susah. Makanya ada maket yang saya bikin. Tadi saya punya perspektif nanti akan seperti ini, bagian matanya yang jendela ini misalnya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Ada, Niteni juga ya? Ada gitu. Sekaligus saya siapin, kalau ini saya bikin gambar kecil lah ya, rencana gambar. Ya. Terus setelah itu, setelah bikin maket, setelah ada informasi bangunannya, alatnya apa aja, otomatis kalau itu tinggi saya minta misalnya scissor lift, apa ya namanya? Iya, kayak tangga buat gambar turun, buat naik turun, sama kalau enggak yang jerapah, yang gini yang bisa tinggi banget gitu, tinggi. Tapi itu memang mengantisipasi lingkungan alamnya. Kadang yang itu tuh anginnya kenceng gitu, wis gambar fokus Mas, karena jadi dhuwur banget iki obah ning dhuwur wis bayangke wae gambar ning balon udara ra mandek misalnya kayak gitu. Itu tantangan kedua. Yang ketiga, setelah semua MOU saya siapin, saya nunggu respon mereka bisa menyediakan aman. Jadi saya datang sendiri, saya sudah tahu apa yang saya akan punya, equipment apa yang saya punya. Jadi itu yang memudahkan saya. Saya harus reveal dulu ketika masih dalam tahap komunikasi. Rigid banget nih, bahkan misalnya sekarang nih, nanti saya datang ke sana akan ada karantina enggak, misalnya kayak gitu, saya harus tanya. Terus sampai sana musimnya apa nih, misalnya gitu. Kayak gitu-gitu sebenarnya saya tanyain dulu biar nanti ketika sampai di sana tenang, saya siap gitu, karena ngadepi dewi. Beda karo ngadepi pamungkas. Kayak ketulung diganti. Iki enggak bisa. Besok dhewe Londone udah nonton kabeh ini iki. Masa itu dahsyat loh itu. Yang berikutnya bisa kalau mereka itu bisa separuh happening art loh itu. Ya nggak? Bisa ditonton Mas. Sebenarnya waktu mural itu sebenarnya bisa dipublikasikan, silakan ditonton misalnya gitu. Biasanya juga disediakan volunteer kalau mereka institusi yang besar. Gitu. Mereka ada volunteer itu, tapi juga nggak bisa ngongkon model kene. Boleh dikongkon kan modelnya ya sing rada intelek misalnya. Jadi kudu proper misalnya gitu. Di sana masih pakai Mowilex kan? Enggak, ya mereknya beda. Karakternya yang saya dengar dulu Ekonugro ini yang luar nganu nek randu Mowilex biasa gitu. Ya makanya itu. Iya, saya sempat seperti itu. Iya kan? Di awal-awal saya proyek residensi keluar itu ning jopo no Mowilex. Ternyata enggak ada. Tapi saya belajar dari itu terus saya cari karakter cat yang sama. Basic air, akrilik, terus cepat kering, karakter warnanya bisa lebih baik karena pigmen di luar lebih bagus ya daripada Mowilex. Nanti disponsori Mowilex nggak ya? Nggak apa-apa. Nggak, karena Mowilex ini penting dalam perjalanan. Disebutkan aja nanti buat pojok. Perjalanan karya Ekonugro ini penting. Oke Mas, kita pindah lagi ke yang sebagaimana banyak diketahui oleh teman-teman. Anda kemudian berekspresi dengan bordir. Itu latar belakangnya gimana tuh? Oke, latar belakangnya adalah basicnya dari daging tumbuh kome. Daging tumbuh kome itu kan komunal, nanti open aplikasi. Semua orang boleh berkarya, semua orang boleh terlibat, semua orang adalah seniman. Siapa aja bisa terkenal dalam 15 menit. Kata Andy Warhol. Terus saya mengadopsi itu menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan lagi. Semua orang seniman, semua orang bisa berkarya. Proyek daging tumbuh itu mempertemukan saya dengan banyak orang. Berikut juga ketika saya mural, saya bertemu dengan banyak orang. Ada bakul jamu, menggambar apa tuh Mas? Misalnya kayak niki Bu, ngene-ngene, oh ya wis. Besok lagi dia datang lagi. Ini Mas tak kayak jamu. Tapi itu misalnya sore mau selesai itu turah dikasih. Terus ada tukang becak tak ewangi blok Mas kayak gitu-gitu. Jadi interaksi saya sebenarnya dengan publik itu lebih luas ketika saya bikin mural di jalan, apalagi di Jogja. Jogja ini komunikasinya lebih bagus buat saya. Dari situ saya merasakan feedback dan efek yang sangat luar biasa dengan publik tadi. Terus saya banyak mengembangkan proyek dengan komunitas karena sifat komunikasi yang saya suka. Pertama kali yang saya lakukan adalah tetap bikin street art, tetapi saya ingin menempelkan sesuatu karena gambar itu kadang sekarang nggak dapat izin waktu itu susah izinnya. Pak niki tembake kula gambari angsal mboten rentuk gambare kaya ngopo Mas. Gambare apa sih gitu. Oh rentuk Mas, mending mereka mencat putih untuk Agustusan, mereka kan milih itu. Terus akhirnya lama saya susah dapat izin itu,
saya bikin metodologi tempel. Nah, saya tertarik ide bikin bordir kecil-kecil kayak emblem gitu. Emblem. Tapi dulu daging tubuh kan pernah kan? Ya, covernya ada emblem. Iya. Nah, itu sebelum itu tak tempel, Mas. Street artnya tak tempel gitu. Tapi juga nggak banyak wong yo di situ. Tapi juga rentan diambil. Seminggu tetel atau hilang gitu. Setelah itu, tapi proyek saya dengan bordir ini membuka luas komunikasi saya tentang bereksplorasi dengan karya. Akhirnya saya mulai bikin seukuran tegel, 2 tegel, 4 tegel, nanti 10 meter. Kali 2 meter misalnya gitu. Dan itu jadi exciting, kayak penasaran terus gitu untuk berkarya dengan bordir itu. Awalnya gambarnya resik kayak gini. Lama-lama gambarnya gini, tak suruh bordir. Tukang bordirnya awal-awalnya juga pusing gitu. Bahasanya orang Tasik itu, mereka banyak orang Tasik. Wah, liar orang ini Tasik mas. Malaya maksudnya. Tasik Malaya gitu. Liar ini mas. Ya rapopo coba. Pusing katanya gitu. Tapi dari try and error itu tadi, saya punya 4 orang itu, mereka sudah, katakanlah saya seneng. Mereka punya ekspresi yang bisa dicurahkan secara skillful ke karya bordir ini. Nah ini teman-teman ya, saya juga barusan tahu. Saya pikir dulu bordirnya Mas Eko itu adalah tukang bordirnya ini artisan saja. Jadi Mas Eko misalnya nyeket, terus kemudian dibordir. Ternyata enggak. Jadi Mas Eko Nugroho ini benar-benar melukis di atas kanvas ya. Cuman kanvas itu memang belum dibelacu atau apa plain kanvas. Ya masih plain kanvas, bener-bener lukisan. Terus lukisan ini di full bordir. Jadi itu kerja kesenian sekian kali lipat tuh energinya. Jadi wajar kalau mahal ya. Produksinya wis larang ya, Mas. Produksinya mahal banget, dan itu nggak ada bordir yang itu full bordir. Nah, nanti ada dokumentasinya, saya pegang itu. Jadi full bordir, nggak ada yang ini dibiarkan cowong kayak batik itu kan, kayak ini kan ada yang dibiarkan nggak ini ya. Ini semua dibordir ini. Jadi termasuk misalnya ada blok biru gini, ini birunya pun dibordir. Jadi ya wajar lah kalau mah. Jadi full bordir. Nanti kalau mau bisa lihat ya, tim bordir produksi nanti mampir kalau mau pulang mampir itu masih kerjain bordir, nanti bisa di-shoot gitu antara isi lukisan terus nanti ono kene wis dibenang niku nek lukisannya ditimpa nanti. Jadi memang benar-benar dari lukisan terus ditumpuk benang bordir. Jadi nggak ada lukisannya di dalam bordir. Lukisannya di dalam bordir. Nggak ada copy, nggak ada file. Jadi lukisan itu ya bordir itu. Jadi prosesnya kayak ini berkesenian kayak saya merasakan kayak seni grafis, ide in between-nya. Kalau saya punya tim bordir atau artisan, dia ada mesin print. Kadang bisa bleset, kadang bisa emosional karena yang jelas ke, Mas benangnya beda, Mas benangnya rung teko, Mas ini kok apa cembretannya agak susah, ya kayak gitu. Negosiasinya lebih kayak justru gitu. Di situ letak seninya. Ya itu. Ya kan? Keunikannya di situ. Waktu dulu pakai medium bordir itu banyak nggak orang yang bertanya, Mas, yo apa meneh kok? Iya, itu waktu itu belum diterima langsung, Mas, karena susah ya, kerajinan. Jadi waktu itu saya ada pameran seni rupa waktu itu. Saya bilang ke kuratornya, karena aku bordir piye. Ya terserah kowe mendingan. Ya wis saya mampir ke bordir, tapi waktu itu masih diwacanakan di awal-awal itu, saya lupa tahun berapa, 2008 itu masih ini kerajinan gitu. Baru setelah itu ya mungkin berapa tahun terakhir ya, mungkin 2010 ke sini atau 2013 ke sini ya, itu sudah menjadi wacana karya seni fine art. Karena saya bilang ini lukisan yang di dalam bordir gitu. Dan senengnya akhirnya banyak tukang bordir yang bisa berfungsi lagi mengerjakan proyek bordir, mungkin seniman lainnya misalnya gitu. Karena kan sekarang tukang bordir ini yang manual itu kan sudah tergusur oleh komputer. Semua orang pakai komputer, mudah, murah, cepat, dan nggak rewel misalnya, nggak kesalahannya tuh tengah waktunya juga proper gitu. Padahal mereka juga seniman juga kan sebetulnya. Mereka itu punya skill yang sebenarnya kita nggak punya. Itu yang sebenarnya saya suka karena
efeknya itu yang saya suka itu Iya. sebenarnya. Kayak arsir, gede Iya, cilik gitu. iya. Mereka kan main paha ya, Hmm. digesek-gesek itu. Nah, itu menurut saya artistiknya di situ. Hmm. Dan Emang perupa lain ada Mas yang pakai medium? ada beberapa yang menggunakan bordir bordir saya juga lihat ya? di wacana sekarang ya, di wacana yang baru ini. Artinya Mas Eko Nugroho juga mengawali sesuatu dengan medium bordir ya? Di Indonesia, mungkin di luar negeri juga sudah ada ya. Di Indonesia? Ya. Terutama juga di Jogja ya? Ya, masuk ke wacana contemporary art ya. Mungkin juga ada sudah seniman tapi masih dianggap dulu waktu itu masih dianggap struggle di craft gitu. Nah, saya geser itu bisa menjadi wacana fine seni art. rupa contemporary fine art misalnya. Gitu. Oke, terakhir Mas, adalah sampah nih. Oke, kalau orang menggunakan sampah sebagai medium berkesenian sudah lama. Tapi Mas Eko memakainya dengan sangat rapi gitu ya, sangat artistik dan kemedol. Gitu. Iya, ya. Itu gimana tuh? Itu memikirkannya gimana tuh? Konsepnya adalah ya benar. Jadi semua orang itu sudah banyak upcycle menggunakan sampah plastik sebagai medium berkarya. Ya. Lama saya tertarik tentang hal itu gitu. Tapi saya memiliki cara tersendiri bagaimana konsepnya adalah bahwa sampah ini harus masuk museum, harus masuk ke galeri, harus proper gitu. Artinya dia layak menjadi seperti bordir tadi, layak menjadi sebuah karya koleksi. Bahkan sebuah galeri yang higienis kayak gitu. Makanya konsep saya ketika saya mengembalikan sampah yang mereka bikin, sampah yang saya bikin ke ruang-ruang galeri. Jadi sebenarnya saya mengembalikan sampah yang benar-benar sampah kembali pada ruang-ruang higienis, ruang-ruang high class, ruang-ruang galeri gitu. Dengan memang pada akhirnya nggak mungkin kamu datang sebagai sampah, kamu harus pura-pura sebagai eksklusif, tapi sebenarnya kamu sampah. Nah itu konsepnya di situ. Makanya bahannya sampah, saya kemas itu tetap menjadi sebuah karya dengan color, dengan proper konstruksi, dengan nanti bisa dilihat untuk presentasi yang menarik gitu. Dia nggak merasa sampah gitu, tapi dia merasa karya. Nah, karya. Jadi ketika dilihat dari jarak 3 meter atau 2 meter gitu, ini karya lukis. Tapi ketika mendekat kamu akan melihat botol, akan tutup. Dan karena Eko Nugroho yang bikin laku. Ya mohon maaf kalau seniman yang lain ya jadi karya seni tapi belum tentu laku gitu. Mungkin yang harus diubah perspektifnya adalah bagaimana karya itu bisa dikoleksi sebenarnya Mas. Meskipun bukan saya. Bener. Bukan saya. Kalau dia menyiapkan karya sampah plastik itu menjadi siap untuk dikoleksi katakanlah. Kalau ini bahasanya laku dan nggak laku, pasti akan laku. Karena kolektor, orang yang mengoleksi karya pasti membutuhkan karya yang siap untuk bisa dikoleksi, pajang, disimpan dan seterusnya, maintenance, perawatan dan seterusnya. Dan itu sejak di konsep sudah Mas Eko pikir ya? Ya, karena saya nggak mau orang berpikiran sampah lagi pada akhirnya. Termasuk nanti mengirimkannya. Wah, kita produk ya, kalau sampah meneng. Iya, berarti teknis pengirimannya, pengepakannya udah dipikir ya? Iya, teknis pengiriman bahkan hal-halnya sudah saya persiapkan bahwa ya itu pada akhirnya kamu akan menikmati sebagai karya, meskipun kamu hanya memandang sampah plastik sebenarnya, sampah gitu, sampah yang kamu bikin sendiri. Semua orang pasti nyampah kan. Nah, saya ingin mengembalikan sampah itu ke ruangan kamu sendiri gitu, ke ruangan saya sendiri gitu. Saya juga nyampah misalnya, yaitu jadi saya merasa aku ingin bikin karya dari sampah yang aku bikin, tapi bagaimana ini menjadi hal yang menyenangkan minimal buat saya. Ketika orang lain seneng, yuk laku bahasanya jenengan tadi, itu. Tapi proses kreatifnya gimana ya? Apakah bahan kemudian membuat Mas Eko berpikir tentang kekaryaannya atau karya dulu ada di kepala terus baru nyari bahan sampahnya? Gimana tuh? Basicnya tetap seni rupa. Basicnya adalah melukis. Saya punya konsep apa, saya punya tema apa, saya main visual dulu. Saya melukis dulu. Tapi nggak di kanvas, tapi di kertas. Saya gambar, saya color, saya sketch gitu. Terus saya otak-atik. Nah, dari gambar ini, drawing ya katakanlah gitu. Ini saya pindah dengan perspektif ukuran. Jadi kita gede ke 3 meter kali 3 meter, tapi bahannya sampah plastik. Nanti dari situ saya punya tim studio yang akan metani bentuk-bentuknya. Oh iki nggo saka kaleng oli. Oh iki saka plastik bekas bal-bal kae. Terus iki saka tutup botol kecap kayak gitu-gitu. Terus nanti saya kerjasama dengan artisan lagi yang memang artisan seni patung gitu sama
kayak pengepul plastik gitu Iya. ya. Tapi macam-macam ya. Ada Iya. satu orang yang membantu saya untuk ngumpulin benda-benda itu dari pengepul plastik di Jogja. Karena sesuai karakter yang saya mau misalnya gitu. Tadi kalimat saya itu tidak saya ucapkan ya. Saya ketemu dengan salah satu seniman yang sudah senior. Dia yang bilang, saya nggak perlu menyebut namanya, dia yang bilang. Banyak seniman sudah mengeksplorasi sampah menjadi karya seni. Tapi hanya Eko Nugroho yang bisa menjual. Dan oh iya bener juga. Iya loh, sering kan apa lagi biennale atau apa ya karya sampah banyak. Iya, tapi sing iso ngedol sama Mas Eko ya. Ya itu kelebihan beliau lah ya. Ya aku kebakul. Nggak, tadi ada ilmunya ya ternyata. Oh iya, mungkin mereka nggak mikirin gimana kolektor mau mengoleksi, Ya. ngirimnya gimana, Ya. atau termasuk tadi itu mungkin maintenance sampahnya. Iya. Mungkin asal sembarang sampah, ini kan mesti diapain dulu lah ya sampahnya gitu. Tapi memang tujuan saya bukan terus langsung ben payu loh Mas, tapi ada konsep memang itu. Betul, Saya betul. menggunakan sampah plastik ini memang kesadaran untuk ya ayolah seni itu bisa fleksibel. Banyak seniman yang harusnya juga melek untuk ya ayolah. Setuju. Aku duwe cara ngene, kalian punya cara apa? Aku berbagi ilmu sinau gawe karang iki monggo aku seneng ngono ya. Kayak gitu misalnya. Setuju. Ini termasuk forum berbagi kita. Nah, aku senduduwi agak rapi dalam hal ini dan itu bisa diterima kolektor. Monggo, ini bisa menjadi kalau jadi standar buat teman-teman lainnya untuk berkarya dengan sampah plastik akan lebih bagus karena bagusnya karya itu bisa dikoleksi, bisa menjadi feedback lagi buat senimannya. Nanti sampah plastik akan lebih banyak dieksplorasi, Oke. akan banyak jadi rebutan juga karya. Itu saya seneng karena sampah nggak perlu jadi masalah yang complicated gitu. Itu sih. Ya, setuju Mas. Nah, tadi itu kita teman-teman sudah melihat berbagai medium yang dipakai, medium dan bahan yang dipakai oleh Mas Eko Nugroho. Pencarian itu akan terus berkelanjutan atau gimana tuh kalau seorang seniman tuh? Ya, saya nggak pernah apa ya Mas. Saya orang yang gampang dalam tanda petik bosan atau jenuh dengan sesuatu gitu. Jadi yang membuat saya nggak bosan, saya melakukan hal-hal yang berbeda dari apa yang biasa saya lakukan. Misalnya medium, saya medium sudah ada kanvas, sudah ada bordir, ada patung, ada karya sampah plastik. Tapi itu yang membuat saya tetap punya energi dan semangat itu adalah saya mengeksplorasi hal lainnya. Untuk medium tidak hanya berhenti di sampah plastik, ada hal lainnya. Saya bikin wayang bocor juga. Jadi artinya ada banyak yang seni rupa itu bisa menjadi pokoknya, tapi outputnya bisa Macam-macam. banyak hal karena berkesenian itu cair sebenarnya buat saya ya. Itu nggak ada batas gitu sebenarnya. Kalau saat ini saya melakukan A, besok saya bosan dengan ini, saya mencoba mencari sesuatu, tapi saya tidak meninggalkan A ya. Itu akan menjadi output yang bisa saya gunakan muter gitu Mas. Saya bosan dengan melukis, saya bikin karya sampah plastik. Saya bosan dengan ini, saya bikin drawing, saya bikin karya dengan patung kayak gitu. Jadi tetap berkesenian dalam perspektif saya, dalam konsep saya, biar saya sendiri nggak bosan gitu. Dan Mas Eko itu berkesenian ya sudah laku sehari-hari ya? Berkesenian sudah. Iya, sudah setiap hari mesti berkarya, gantian ini muter gitu. Seneng, jadi kalau kewajiban memang jadi kayak bawaan ya. Misalnya gini, dulu saya punya anak kecil, kan terus ono rutinitas ngantar ke sekolah ya. Ya, betul. Nah, dulu itu mesti bangun pagi, mau nggak mau. Tapi jarang, mungkin ada juga seniman yang bangunnya jam 6 gitu nyiapin anaknya. Terus setelah itu kan nggak bisa tidur lagi. Nah, berkarya saya itu sebenarnya terbentuk dari itu terus pagi biasanya. Kayak wong ngantor malah. Jadi jam 9 itu saya sudah aktif gambar, itu jam 12, jam 1 itu cooling down. Jadi kayak siesta atau istirahat, nanti kadang malam itu muncul lagi. Masih lagi? Tapi ya, malam itu muncul lagi, tapi maksimal sampai jam 1, jam 2. Tapi setelah itu pagi bisa balik lagi tetap kayak rutinitas yang mungkin sebelum saya punya anak ya seniman banget. Misalnya tekan bengi, ngono kae nggambari saka sore tekan isu ngono. Tapi setelah punya anak atau keluarga itu rutinitasnya berubah karena kan panjang tuh dari TK sampai SMP ya waktu itu. SMA sih sudah mandiri. Itu menurut saya ada rutinitas yang berubah di saya. Jadi ya bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, tapi ya senang kesadaran. Jadi bangun bareng ya aku berkarya. Jadi kayak ya wis tangi ya seneng gitu. Terakhir banget Mas. Apa? Terakhir banget kali ini. Gimana rasanya jadi
seniman yang sangat terkenal. Oh, sangat po yo. Iya, wah, kaliber internasional. Oh, saya baca tulisan di mana ya? Saya kira Mas Eko Nugroho ini salah satu perupa yang sudah mengikuti berbagai kegiatan seni rupa di ajang yang bergengsi di seluruh dunia. Hampir semuanya pernah diikuti. Bahkan mungkin sudah semua. Belum. Berlin sudah. Berlin sudah. Venice sudah kan? Ya, hampir semua udah. Tokyo udah. Sudah. Udah semua. Yang Australia itu apa tuh? Udah juga Ada ya? IPT. Udah. Cina udah. Cina udah. Nah, kan selesai sudah berarti. New York otomatis sudah kan? Itu cuma karyanya Mas sebenarnya. Iya. Mana-mana. Ya justru itu karena karyanya itu. Nah, gimana tuh merasakan karya Anda ada di dalam level para perupa di seluruh dunia? Di seluruh ajang bergengsi seni rupa. Anginnya semakin kenceng Mas. Wah. Semakin tinggi itu semakin kenceng. Ya, itu yang menjadi ketar-ketir di saya gitu. Jadi kegelisahan ini yang sebenarnya mecuti saya sebenarnya. Apa yang akan kamu lakukan berikutnya, apa yang sudah kamu lakukan dan kedepannya mau kamu develop apa lagi gitu. Otomatis sebuah kesuksesan itu buat saya tidak lepas dari banyak elemen ya. Saya punya tim, saya punya keluarga, saya punya galeri, saya punya orang-orang yang percaya terhadap karya saya. Itu menurut saya itu elemen yang akan terus mensupport saya gitu. Jadi kalaupun nama saya yang disodorkan di depan, artinya di belakangnya itu ada banyak nama yang lebih banyak lagi gitu. Iya pasti. Tanggung jawabnya sih, ya itu tadi semakin besar. Orang terkenal itu tanggung jawabnya juga terkenal misalnya gitu. Sesuatu yang besar itu resikonya juga besar gitu. Jadi hal-halnya memang gelem ra gelem kudu dihadapi. Tapi selama masih bisa berkarya, masih bisa berbagi, orang-orang apa ya di sekitar saya juga mendukung saya itu sangat penting karena reso nek dhewean menurut saya gitu. Jenengan juga kerja mojok juga dengan tim, saya dengan studio juga dengan tim gitu. Karena menurut saya hanya pelukis, tapi hal-hal yang menggerakkan seorang pelukis itu ada banyak elemen sebenarnya. Saya nggak mungkin balesi email jenengan untuk jadwal wawancara misalnya kan ada tim. Saya ini mulai nyiapin pameran misalnya gitu. Mas tengah waktunya saat ini loh, aku kudu nyiapin ini pengirimannya saat ini lalala. Artinya hal-hal itu sampai karya selesai ada yang packing, ada yang ngirim terus karya rusak segala macam. Manajemennya juga harus kuat ya. Iya, harus artinya itu yang kita benahi, semakin kita besar harusnya semakin profesional, semakin support di sana gitu. Karena nggak mungkin mengikuti ego seniman itu ya bisa menghancurkan banyak hal ya katakanlah. Ya sakar-karpe dewi misalnya, tapi kan banyak hal yang tidak bisa seperti itu. Kesadaran itu yang saya dibantu oleh teman-teman. Jadi karena kalau saya egonya masih tinggi gitu sebagai seniman sak penake misalnya itu untungnya saya dijaga di tim gitu. Ada teman-teman yang gawangi gitu untuk tetap saya berkarya, tetap saya mengikuti schedule untuk saya berbagi seperti ini dan ini yang membuka saya untuk tetap menjadi bagian dari seluruh wacana kesenian dan dunia kesenian itu. Artinya sudah nggak ada lagi persoalan ditawarin pameran terus nggak ada ide Mas gitu. Nggak ada ya? Artinya ya harusnya. Karena bahan semua sudah ada ya, elemen-elemen pendukung lain. Dan sudah itu lengkap. Profesionalisme Mas. Artinya begini, bisa jadi misalnya nggak ada ide, tetapi harusnya ketika ditawari dan pas nggak ada ide, kamu kan sudah berkarya nih. Betul. Artinya manajemen dirimu untuk berkarya yang setiap hari kamu lakukan tadi sebenarnya bisa untuk mengisi itu. Memang saat ini kamu ditawarin, aku lagi randu ide. Tapi aku kemarin itu punya proyek yang sudah selesai tapi belum tak presentasikan misalnya gitu. Itu bisa mengisi. Nah, artinya kita di mata publik dan di wacana seni rupa, kesenian sendiri tetap ada dan menjadi bagian yang tidak menjadi pecundang katakanlah ya. Tetap karyamu bisa dibaca karena seniman itu akan dibaca karya.
Ya. tahun ini riset tentang apa, 2 tahun ke depan akan apa. Anda punya kesadaran itu ya? Saya punya kesadaran itu. Sama sih, saya penulis juga. Nah, itu menurut saya akan ditunggu kan, Mas. Nanti Ya mau ditunggu kegelisahannya mau apa? enggak, tapi itu kayak ya apa ya? Itu yang harus saya kerjakan ya untuk memaintain apapun lah. Ya. Seneng gue larang regane. Seneng Pokoknya gitu lah. seneng dhisik nah itu. Oke, Mas Eko, makasih banyak. Udah lebih dari 1 jam, teman-teman. Ini semoga obrolan ini berguna ya dengan perupa susah nyari di atasnya Mas Eko. Kalau sekarang ini. Ada. Kalau sekarang loh, saya ngomongin kalau sekarang. Kalau sekarang ini sudah susah nyari di atasnya Mas Eko, tapi Mas Eko masih kayak gini, masih sangat sopan sebagaimana dulu berbelas tahun saya kenal. Saya ceritain sedikit ya betapa sopannya beliau. Jadi suatu saat kami sedang meriung di salah satu kontrakan teman, dibikinin kopi, ada Mas Eko Nugroho, ada saya, tiba-tiba mati lampu. Terus teman saya ngambil, ya biasalah, pakai HP atau pakai apa, ngambil gula, terus dah sambil minum, sambil ngobrol, terus saya yang indera saya agak kuat tuh, kok asin ya gitu. Terus, opo ya ini gitu. Saya menduga jangan-jangan ini garam karena saya merasakan asin gitu. Terus akhirnya lampu menyala dan benar yang ditaruh itu adalah garam. Cerita tidak berhenti di situ. Karena yang lain mengganti kopinya. Mas Eko masih meminum kopinya sampai habis. Saking sopannya dia bertamu tuh. Saya sih anak baru, ketemu senior, ketemu penulis waktu ini idola saya. Banyak tulisan yang saya baca. Mas Putut tuh udah bikin buku. Saya ke AKY itu ngobrol sama Mas Putut sama teman-temannya. Hal yang membuka banyak tentang dunia sastra waktu itu. Karena saya anak seni rupa nggak tahu banyak. Menurut saya akan bodoh sekali kalau saya terlalu banyak seni rupa. Tapi ya kesenian lainnya apa? Nah saya banyak berguru sama Mas Putut ke AKY waktu itu. Masih tidur di sana, masih seni sama anak teman-teman lainnya, banyak penulis di sana juga. Makasih Mas Eko. Hebat. Tadi ya, saya selalu ingat kopi. Ya, kan nunggu yang lainnya nanti kalau saya opiak duluan kan nanti nggak enak mau dolan. Wis digawe. Aku nyawang raine Mas Eko pas nyeruput. Wis digaweke request. Kalau di warung kopi ya saya bisa. Dan sampai sekarang masih rendah hati dan sederhana. Ya, terima kasih Mas Eko. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih ya Mas. Sampai ketemu dengan tamu saya selanjutnya.